Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan proposal penelitian saya dalam PowerPoint yang singkat ini. Adapun judul yang saya ambil adalah terkait analisis faktor penyebab kejadian anemia pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Untuk memenuhi tugas metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Imam S. Yamin SKM MEP. Adapun latar belakang dalam penelitian saya adalah di mana menurut data yang diperoleh Riskesdas pada tahun 2013 sebesar 37,1% remaja putri mengalami penyakit anemia, terjadi peningkatan pada tahun 2018 menjadi 48,9% yang terjadi di rentan usia 15 sampai 24 tahun dan usia 25 sampai 34 tahun. Diakibatkan oleh pola haid, terlambat makan, keadaan stres, dan lainnya. Lantas, di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 memiliki persentase kejadian anemia sebesar 56,5% menurut data dari Kabupaten Lombok Timur, bahwa angka anemia memiliki persentase 56,5% yang dipengaruhi kebiasaan asupan gizi kurang optimal dan kurang aktivitas fisik. Di Kecamatan Jeruwaru sendiri memiliki angka anemia yang cukup tinggi, sekitar 30 kasus kejadian anemia yang ada di Kecamatan Jeruwaru. Menurut data yang ada di Puskesmas Jeruwaru, sekitar 40% dari kasus tersebut adalah remaja putri. Menurut data yang diberikan Kepala Puskesmas Jeruwaru, yakni Bapak Munawir Subhan. Oleh sebab itu, saya selaku peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor penyebab anemia remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Adapun rumusan masalah yang bisa saya ambil yakni berdasarkan latar belakang yang sudah saya buat, rumusan masalah yang saya bisa ambil yakni apa saja yang menjadi faktor penyebab kejadian anemia remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024. Adapun tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024. Adapun beberapa tujuan khusus saya, yakni yang pertama untuk mengetahui hubungan faktor pendapatan orang tua dengan kejadian anemia remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru. Kemudian yang kedua untuk mengetahui hubungan antara faktor pengetahuan dengan kejadian anemia. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan faktor pada pola menstruasi dengan kejadian anemia pada remaja, dan selanjutnya untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan kejadian anemia remaja putri. Selanjutnya adalah untuk mengetahui faktor yang paling mempengaruhi kejadian anemia remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2024. Adapun manfaat penelitian yang bisa saya berikan di sini adalah ada 3, yakni bagi instansi dan pelayanan kesehatan, bagi instansi pendidikan, dan bagi masyarakat. Untuk instansi pelayanan kesehatan sendiri, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai sumber informasi ilmiah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam penanganan kejadian anemia pada remaja putri, terutama untuk pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Lombok Timur di Kecamatan Jeruwaru. Selanjutnya bagi instansi pendidikan, hasil dari penelitian ini diharap bisa digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang anemia dan faktor-faktor yang berhubungan serta dapat dipergunakan sebagai rujukan baik dalam perkuliahan dan praktek laporan. Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai literatur untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang anemia dan faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia, sehingga dapat dijadikan acuan untuk mengatasi dan mencegah anemia pada remaja putri lebih luas lagi.
Adapun penelitian yang saya akan lakukan pernah diteliti oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Eli Khairunisa pada tahun 2021 terkait dengan hubungan pola makan dengan kejadian anemia pada remaja putri menghasilkan data bahwasanya terdapat hubungan pada pola makan dengan kejadian anemia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Vina Asri pada tahun 2022 yang meneliti terkait dengan hubungan pengetahuan dan sikap mengenai anemia dengan asupan zat besi remaja pada remaja putri di SMA Negeri 9 Depok menyatakan bahwasanya hasil dari penelitian itu adalah adanya hubungan pengetahuan mengenai zat besi, adanya hubungan sikap mengenai anemia dengan asupan zat besi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Desi Indah Nurul Lestari pada tahun 2018 terkait dengan analisis faktor yang berhubungan dengan upaya pencegahan anemia saat menstruasi pada remaja putri di Pondok Pesantren Wilayah Jenuh Kabupaten Tuban mendapatkan hasil bahwasanya adapun faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia dalam penelitian ini adalah pengetahuan fasilitas kesehatan siklus menstruasi. Jadi berhubungan seperti itu. Selanjutnya ada penelitian dari Nurul Hikmah pada tahun 2023 terkait dengan hubungan pola makan dan status ekonomi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Sayung 2 Kabupaten Demak. Adapun penelitian ini mendapatkan hasil adanya hubungan pola makan dengan kejadian anemia dan tidak adanya hubungan status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Sayung Demak. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini adalah untuk variabel terikatnya sendiri saya mengambil kejadian anemia, dan untuk variabel bebas atau variabel independen yakni pengetahuan, pendapatan keluarga, pola makan, dan pola menstruasi. Penelitian ini akan dilakukan di Puskesmas Wilayah Kerja Kecamatan Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Desain penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif korelasional untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dan terikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian cross-seksional. Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri dengan jumlah 108 orang. Populasi pada penelitian ini diambil pada bulan Februari 2024 dengan seluruh remaja putri di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya untuk sampel, berdasarkan kriteria peneliti, sampel dari penelitian ini adalah kriteria inklusi dan eksklusi, di mana untuk kriteria inklusi sendiri yakni remaja putri dengan usia 10-18 tahun, kemudian bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas Jeruwaru, Kabupaten Lombok Timur, dan selanjutnya bersedia dan sukarela menjadi responden. Selanjutnya remaja yang dapat membaca dan menulis. Kemudian untuk kriteria eksklusi, tidak bersedia menjadi responden, kedua remaja dengan gangguan patologis, kemudian ketiga remaja dengan komponen kurang di dalam berbicara. Untuk besar sampel di sini kita menggunakan rumus Lovin. Untuk metode pengumpulan data sendiri ada beberapa langkah yang harus saya lakukan. Yang pertama adalah prosedur administratif, di mana dalam prosedur administratif peneliti melakukan surat izin penelitian kepada Puskesmas Jeruwaru di Kabupaten Lombok Timur. Kedua, prosedur teknik, di mana dalam prosedur teknik peneliti memilih responden yang disarankan, yakni kriteria inklusi dan eksklusi. Kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan prosedur penelitian. Kemudian yang ketiga, instrumen penelitian, di mana peneliti menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Adapun metode analisis data di mana di sini peneliti menggunakan 3 metode analisis, yakni metode analisis univariat, bivariat, dan multivariat. Analisis univariat digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik antara variabel yang diteliti menggunakan cara distribusi frekuensi, menjabarkan atau mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia pada remaja, yaitu diantaranya pengetahuan, umur, sikap, pendapatan keluarga, pola makan, pola menstruasi, status gizi, dan pendidikan ibu. Kemudian sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.